Terus begitu sampai anaknya, sampai keturunannya. Makanya pahala yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita semuanya tahu akan hal semua ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa? Sahabat. Laulah sahabat, kalau bukan karena sahabat, mana tahu kita ilmu ini semua. Laulah sahabat, kalau bukan karena sahabat, bagaimana kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW? Yang menyampaikan sabda Nabi kepada kita itu sahabat. Ya apa caranya tahu kalau nggak ada sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang membantu menyebarkan agama Islam itu sahabat. Makanya Allah tidak memilihkan sembarangan sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Dipilihkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Dipilihkan orang-orang istimewa yang sama Nabi Muhammad SAW, yang bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya. Jangankan harta dan jabatan keluarga, nyawanya dia korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan di penghujung akhir fikih masuk daripada muharramatul haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang melakukan ibadah haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Setelah muharramatul haji, maka masuklah kita ke bab tersebut. Itu sudah berada di penghujung akhir dari kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Insyaallah saya usahakan kitab tersebut sama kitab ini Al-Jawhar Arba'in Nawawi. Insyaallah sebelum Ramadan sudah hatam. Bukan hatam hanya kitabnya saja, tapi juga kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Tapi juga kita terapkan di kehidupan keseharian kita apa yang kita kaji sehingga bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk keluarga kita yang ada di rumah. Hanya sampai kalau mau termasuk orang alim, termasuk orang yang jihad di jalannya Allah, sampai cari murid. Siapa muridnya? Ya keluarga sampai, anak sampai, cucu sampai, adik sampai orang mulai ngono wis aja ditinggi. Ya cok bengi-bengi ngene ra. Kok mulai tuh kalau ngene setengah 12. Tangi. Wah, tapi ngajari kok. Ya sampean diajar. Ya saya gimana sudah sampai sarapan bareng ya. Sarapan bareng. Masuk ke uduk lah. Dokter, soto lah bener. Negara apa biasa. Oh saya tadi malam hadir di majelis Habib Mahdi. Oh tadi itu alhamdulillah dapat ilmu. Sampaikan satu ilmu atau dua ilmu. Istri kita amalkan, kita dapat pahala. Anak kita amalkan, kita dapat pahala. Anak kita, istri kita mengajarkan kepada anak-anaknya ke depannya, kita dapat pahala. Itu namanya amal jariah. Anggaplah satu sunnah yang enteng, yang remeh. Apa anggaplah satu sunnah? Kalau keluar kamar mandi pakai kaki kanan, kalau masuk pakai kaki kiri. Ajarkan istri kita seperti itu. Bukan hanya diajarkan saja, kita perhatikan istri kita. Kalau dia misal keluarnya pakai kaki kiri, tegur. Kakinya pakai kaki kanan, kalau keluar suruh pulang, suruh masuk lagi kamar mandi, suruh pulang pakai kaki kanan keluar. Ini membiasakan keluarga untuk mengamalkan. Itu yang paling rendah dulu, yang paling remeh. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, pakai baju tangan kanan, melepas baju tangan kiri, melepas sandal kaki kiri, pakai sandal kaki kanan. Jadi kalau keluar masjid kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan. Keluar masjid mau pakai sandal, jangan langsung kiri dimasukkan ke sandal, jangan. Keluar masjid kaki kiri kita injek sandal kita. Sandal kiri diinjek. Kemudian kaki kanan keluar masjid langsung masukkan ke sandal. Paham ya? Jadi keluar masjid kaki kiri pakai sandal kaki kanan. Ini biasakan untuk kita pribadi, untuk anak-anak kita, keluarga kita. Kalau ini sudah kita biasakan, Pak, saya jamin, tidak bakal keluar dari kamar mandi kecuali pakai kaki kanan. Dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pertama lihat, ada orang itu karena sudah kebiasaan begitu ya, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Kalaupun dia misalnya kepeleco, keluar kamar mandi kaki kiri dulu. Subhanallah, kakinya itu tidak bisa keluar yang kiri. Masuk lagi yang kiri, yang kanan keluar. Al-Faqirah Abda'inai. Itu begitu. Ajarkan, biasakan seperti itu. Biasakan seperti kaki kanan.
Wah, usah kan. Kayak ada biasa kalau anjing. Pokoknya saya. Ya kita jadi suami ya harus tegas sebetulnya. Tegas tapi bukan harus sampai mengasari ya. Ya istilahnya kan setiap suami pasti punya cara untuk mengeledekkan istri. Mengeledekkan. Maksudnya elek. Maksud kali. Maksudku elek kabeh ket mali. Ya apa caranya seorang suami itu kan bisa ngambil hatinya istri. Juga di orang ini sebagian kan bawa harimnya ke sini untuk taklim apa termasuk amal jariahnya. Termasuk amal jariahnya dia. Setiap kita ngajak satu orang, dia dapat ilmu di situ. Karena kita dapat pahalanya. Terus dia ngajak orang lain. Nanti kita sudah tidak hadir atau sudah tua, dia ngajak orang lain, kita dapat amalnya. Terus begitu sampai anaknya, sampai keturunannya. Makanya pahala yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita semuanya tahu akan hal semua ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa? Sahabat. Laulah sahabat, kalau bukan karena sahabat, mana tahu kita ilmu ini semua. Laulah sahabat, kalau bukan karena sahabat, bagaimana kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW? Yang menyampaikan sabda Nabi kepada kita itu sahabat. Ya apa caranya tahu kalau ada sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang membantu menyebarkan agama Islam itu sahabat. Makanya Allah tidak memilihkan sembarangan sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Dipilihkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Dipilihkan orang-orang istimewa yang sama Nabi Muhammad SAW. Yang bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya. Jangankan harta dan jabatan keluarganya, nyawanya dia korbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Pahalanya mereka itu istimewa. Lah kita itu minimal jadi seperti mereka. Apa? Tebarkan sedikit demi sedikit. Makanya orang mau pahalanya banyak itu tidak harus jadi orang alim hebat, tidak harus. Gampang. Didik keluarga pertama itu sudah. Didik keluarga istri. Bukan keluarga istri. Istri keluarga istri. Ojo keluarga istri. Ya. Keluarga istri itu ada suatu mana? Istri anak. Didik kasih tahu caranya sholat dulu bagaimana. Coba kalau kita sholat, kita tahu sholat dari ayah kita dapat pahala. Terus nanti anaknya kita ini kita ajarkan. Nanti anaknya mengajarkan lagi ke bawahnya lagi. Ini ayah dapat pahala. Makanya kalau bisa kita ajarkan anak kita itu kita pribadi yang ajarkan. Jangan taruh di pondok dulu, jangan taruh di kita yang ajarkan dulu. Makanya itu fungsinya seorang ayah itu harus mengerti tentang ilmu agama. Seorang ibu harus mengerti ilmu agama. Al-madrasatul ula hiya madrasatul madrasah yang pertama yang diambil ilmunya sama seorang anak itu madrasahnya seorang ibu. Oleh istri aja sembarangan di jalan. Lu hari di jalan cukup. Engko tak filter hari. Tak ajari dhewe ya. Sampean kok melu di pinggir jalan. Berapa banyak orang yang mengaku bahwasanya dia akan bisa membenahi istrinya? Berapa banyak sih? Di budaya wanita itu lebih hebat daripada beri sapi rasanya. Ya, terus ojo del mekendel. Bisa ni berani. Inna kaida syaitan kana dha'ifa wa inna kaida kunna 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Jelas kaida syaitan dhaif. Tapi inna kaida kunna 'azim. Untuk harap Qur'an. Oleh bahaya. Tak keli. Mudah-mudahan sedikit dari kita bermanfaat. Ini ada sedikit faedah. Ya, Fakir kemarin baca-baca di kitab. Ini kok kayaknya mau bawakan dari satu malam. Qala Imamul Faqih. Imamul Faqih. Itu beliau pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mulazim
sama dzikrul jalal. Misalnya kita kan setiap hari mesti baca dzikrul jalal. Dan barang siapa yang mulazim baca dzikrul jalal inda dukhulil manzil, setiap masuk rumah. Jadi setiap masuk rumah baca la ilaha illallah. Setiap masuk rumah baca la ilaha illallah sekali lah. Faedahnya apa? Innahu tanfil faqr. Bisa meniadakan, menjauhkan, mengasingkan kita dari kefakiran. Setiap masuk rumah ya. Ini kan faedah. Sedikit, kecil, enteng. Coba amal. Misalnya manjur, ngomong apa? Persentase. Nah, enggak manjur ya coba ngomong aku. 25%. Nek gak manjur aja ngomong aku main agli Imamul Faqih. Ini yang ngarang kitabnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Badr. Beliau yang ngarang kitabnya namanya Al-Ghawlut Tankih. Salah kok yang lain. Tankihul Ghawlul Hadits bi Syarh Lubabil Hadits. Ta'lif Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badr. Yang ngarang kitabnya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Badr. Beliau dalam awal kitabnya langsung ada di fadilatu kalimat la ilaha illallah. Fadilat la ilaha illallah. Imam Al-Faqihani mengatakan bahwasanya barang siapa yang ketika masuk rumah yulazim, atau artinya yulazim ya, istiqamah, membaca kalimat la ilaha illallah itu bisa menjauhkan kita dari kafir. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, waqad warada anna man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa maddah dan dipanjangkan. Makanya berarti kan sering kalau baca la ilaha illallah itu agak dipanjangkan. La ilaha illallah. Faedahnya Uddimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Niscaya yang membaca akan dihapuskan 4.000 macam dosanya dia. Dosa besar semua 4.000. Habis hangus dengan membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkan la ilaha illallah dipanjangkan. Arba'at alaf. Kita orang maksiat sampai 4.000. Tapi kalau kita baca Rasul Jalalah ini dengan dipanjangkan itu bisa menghapuskan 4.000 dosa kita. Minal kabair, termasuk dosa besar. Bahkan Rasul pernah ditanya, fa'ilam yakun lahu syai'un minal kabair, ya Rasulullah, kalau dia tidak punya dosa-dosa besar gimana? 4.000 ini dibuat apa? Kalau kata Nabi SAW, yughfar lahu li ahlihi wa li jiranihi. Keluarga dan kerabatnya, tetangganya pun kena. Ini sebelah itu Kali lagi. Ngerti tidak sih? Betul nanti. Ini hati. Nah, waqad warada di riwayat Rawahul Bukhari. Ini kata Syekh Imam An-Nawawi. Sahih. Rawahul Bukhari. Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi Al-Batani ya. Itu nakal hadis. Nakal hadis. Arba'at alaf, 4.000 dosa, termasuk dosa besar semuanya 4.000 ini. Kalau kita tidak ada, dari ahlihi wali jirani, semuanya habis 4.000 dosa. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam kitab Lubabul Hadits pernah dikatakan bahwasanya ya, anak kirim sama kita tidak? Anak kirim sama kita tidak? Tadi kita Pak. Dua ya. Itu sih dulu. Anak pernah tinggal soal masalah yang Pak Alam ini. Mana tak tahu riwayatnya takut bilang tadi. Nah, ini nakal Rawahul Bukhari Pak. Nakal waqad warada dan Rawahul Bukhari. Dan bahkan pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah min ghairi ajab tara biha ta'iran tahta al-'arsh yusabbihu min al-musabbihin
ila yaumil qiyamah wa yuktab lahu thawab. Barang siapa yang mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajal, artinya tanpa ada rasa ujub, tanpa ada rasa anak ini sing zikir, tanpa ada rasa itu. Ta'ir, maka kalimat tersebut akan terbang dan menjadi yang terbang seekor, kayak diumpamakan seekor burung yang akan terbang sampai tahtal arsy. Nanti dia stay di sana, yusabbih, bertasbih kepada Allah. Setiap tasbihnya pahalanya buat kita. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, walaupun kita sudah meninggal. Ini faedah kalimat la ilaha illallah. Terakhir sedikit sir fadilah daripada la ilaha illallah. Kok memang sedikit-sedikit kalau enggak mari-mari terakhir dong ae kan. Ya iki temenan terakhir. Mari tak cabut. Terakhir la ilaha illallah itu termasuk keistimewaannya bisa diucapkan tanpa perlu menggerakkan bibir. Jadi walaupun kita dalam keadaan santai, ya, tidak perlu orang tahu kalau kita lagi berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kata Nabi SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Apa sih kalimat yang paling afdal yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Nabi pernah mensabdakan la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa la dzikrullahi akbar. Sudah itu sudah. Mau zikir mau apa? La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang singkat pada malam hari ini insyaallah memberikan faedah. Insyaallah memberikan dan membawa kita bekal untuk oleh-oleh yang di rumah, untuk kerabat kita, saudara kita, semua yang berhubungan darah dengan kita, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal